Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali hari ini dengan Ustadz Arifin pada mata pelajaran BTG kelas 2. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini insya Allah kita melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu pelajaran tambahan, di mana nanti ada review, tanya jawab, kemudian ada penguatan materi. Bagi anak-anak yang memiliki pertanyaan seputar materi, bisa disampaikan melalui WA, dan nanti insya Allah akan Ustadz Arifin jawab pada video berikutnya. Anak-anak sekalian, sebelum mulai belajar, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Sikap duduk yang baik, sikap sholih dan sholihah, kita berdoa supaya aktivitas kita mendapatkan pahala kebaikan dan mendapatkan ridha Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan. Seperti yang anak-anak telah lihat di layar, materi di pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 4 telah kita selesaikan. Kemudian hari ini kita lanjutkan tentang latihan sifatul huruf, di mana Ustadz Arifin pernah menyampaikan bahwa setiap huruf hijaiyah memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, nanti ada pelajaran sendiri tentang makhorijul huruf, kemudian ada sendiri tentang sifatul huruf. Anak-anak sekalian, pertemuan yang lalu kita sudah bahas alif, ba, ta, fa. Kemudian hari ini insya Allah kita akan membahas jim, ha, dan kho. Anak-anak sekalian, kita mulai dari yang pertama, yaitu huruf jim. Beberapa kesalahan yang umum terjadi dalam mengucapkan huruf jim adalah terucap seperti huruf J. Jadi bukan ja, bacanya J. Nah, itu tidak dibetulkan. Jadi termasuk beberapa kesalahan. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan huruf jim tanpa qalqalah untuk jim yang berharokat sukun. Misalnya baj, yang seharusnya dibaca baj, dibaca baj. Nah, itu merupakan kesalahan. Jadi beberapa kesalahan tentang mengucapkan huruf jim. Selain itu, insya Allah huruf jim ini cukup lazim di lidah orang Indonesia karena cukup mirip dengan huruf J kalau dalam bahasa Indonesia. Nanti ada beberapa huruf hijaiyah yang tidak ada pengucapannya dalam abjad, itu yang nanti kita bahas lebih mendalam. Kita mulai untuk latihan sifatul huruf. Ustadz Arifin satu kali, anak-anak menyimak, nanti yang kedua anak-anak bisa mengikuti bersama-sama. Jaji jubaj, jani jajna, minal mujani maji jani ja. Nah, anak-anak bisa bersama-sama dengan Ustadz Arifin. Abata jaji jubaj, jani jajna, minal mujani maji jani ja. Itu yang pertama tentang huruf jim. Yang kedua sifatul huruf ha. Nah, beberapa kesalahan yang umum terjadi adalah huruf ha berubah menjadi huruf ha. Nah, jadi ketika membaca yang seharusnya betulnya alhamdu menjadi alhamdu, atau misalnya ar-rahman menjadi ar-rahman. Nah, ini adalah kesalahan. Jadi tidak boleh membaca ha dengan terlalu makhorijul hurufnya terlalu ke belakang seperti huruf ha. Jadi harus ada di tenggorokan yang bagian atas, ha, bukan ha tapi ha. Kemudian yang kedua adalah dalam membaca ha itu berlebihan, itu berubah menjadi kho. Jadi haknya itu ada suara o-nya. Jadi ketika membaca yang seharusnya ar-rahman menjadi menjadi ar-rahman. Atau misalnya hamdu menjadi alhamdu. Nah, itu tidak boleh. Jadi ha dibaca tidak ada pelafalan huruf o ya dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga kesalahannya adalah berubah menjadi ka. Jadi bukan seharusnya alhamdu menjadi alkamdu, tidak boleh. Jadi harus dibaca ha. Kita dengarkan Ustadz Arifin, kemudian baru diteruskan anak-anak.
ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahihan haniha. Bersama-sama abata ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahihan haniha. Itu yang kedua tentang huruf ha. Yang ketiga yaitu tentang sifatul huruf kha. Beberapa kesalahan yang terjadi dalam pengucapan huruf kha. Yang pertama adalah pengucapan huruf kha terlalu dangkal sehingga timbul getaran yang berlebihan. Contohnya apa? Misalnya pada kata sakhorolana dibaca sakhorolana. Nah, menggunakan getaran yang berlebihan. Seharusnya bacanya sakhorolana menjadi sakhorolana. Tidak dibetulkan. Yang kedua adalah membaca huruf kha menjadi o dengan membulatkan bibir. Misalnya yang seharusnya khaifin menjadi khoifin. Tidak betul. Jadi seharusnya khaifin bukan khoifin. Yang ketiga adalah berubah menjadi hak tebal. Jadi kha ini terlalu bersih sehingga suaranya seperti ha. Misalnya seharusnya khaifin menjadi haifin. Nah, ini juga tidak dibetulkan. Ini pelajaran kita hari ini tentang sifatul huruf jim, ha, dan kha. Untuk yang kha terakhir, mari kita dengarkan satu kali kemudian ikuti bersama-sama di rumah. Kha, khi, khu, bah, khu, khon, khoni, khokhna, minal mukhni, makhi, khon, khoni, kho. Bersama-sama abata. Kha, khi, khu, bah, khu, khon, khoni, khokhna, minal mukhni makhikhon khoniho. Nah, itu adalah tentang sifatul huruf sampai dengan huruf kha. Anak-anak sekalian, untuk tugas evaluasi hari ini pelajaran B3 adalah tugas kitabah. Kalau tadi sudah melaksanakan qiraah, untuk tugasnya adalah tugas kitabah, yaitu tugas menulis huruf Arab atau ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nas ayat 3 sampai dengan 4. Untuk pertemuan yang lalu ayat 1 dan 2, pertemuan hari ini ayat 3 dan 4. Tolong tulis dengan pelan-pelan dan tulis dengan rapi, kirimkan hasilnya di foto, kirimkan ke WA-nya Ustadz Arifin. Anak sekalian, pertemuan kita sampai di sini, kita tutup bersama dengan baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.